makanya saya yakin Pak, yakin Bang. Bahkan siap untuk dilaporkan katanya beliau, saking yakinnya. Aktivis-aktivis sejumlah aktivis di Solo yang nggak mau disebutkan namanya, dan mereka juga mengatakan mengenal mereka itu, tim Solo itu, gitu loh. Baik David maupun Anggit dan Widodo. Jadi tiga ini real ini Bang orang. Kita mulai dengan yang terakhir dulu, Usman Amiruddin. Itu siapa? Dan kemudian saya dengar percakapannya ngeri-ngeri kali kelihatannya itu. Silakan. Aku pun nggak menyangka Bang percakapan sampai seperti itu percakapannya. Jadi Pak Usman Amiruddin ini, Usman Amiruddin ya Bang. Pak Usman ini itu adalah sesepuh di Solo, sesepuh juga di Partai Amanat Nasional di Solo gitu loh. Nah, bercerita sedikit tentang bagaimana sih proses pencalonan Pak Jokowi menjadi wali kota Solo gitu loh Bang. Nah, kami kan ingin menanyakan apakah pernah melihat ijazahnya Jokowi gitu kan. Ternyata karena beliau bukan tim teknis, jadi tidak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi gitu loh Bang ceritanya. Nah, bagaimana sampai dicalonkan PDIP itu awalnya katanya dari Partai Amanat Nasional lewat Pak Usman tersebut, sampai sudah mendatangi Pak Amin Rais ke Jogja katanya gitu loh. Jadi proses itulah yang kami tanyakan. Ternyata memang beliau tidak sempat melihat ijazah Pak Jokowi tersebut karena merasa hal itu ya tidak disangka saja menjadi problematik seperti ini gitu Bang. Mirip Andi Wijayanto ya. Iya Bang, statementnya beliau sangat yakin bahwa Pak Jokowi adalah keturunan dari keluarga PKI gitu loh. Ngeri kali. Statementnya, iya makanya saya yakin Bang. Bahkan siap untuk dilaporkan katanya beliau, saking yakinnya. Dan beliau, Anda bertemu dengan orang yang sama-sama siap untuk dilaporkan. Iya. Nah, beliau penulis buku ini, PKI Musuh Negara. Jadi Pak Usman ini sangat dikenal Bang di para aktivis di Solo gitu loh, dan kami mendapati menjumpai Pak Usman ini pun lewat para aktivis di Solo. Jadi merekomendasi kami. Oke, jadi gini, Anda ke Solo itu hari ini ya? Kemarin Bang. Kemarin ya. Sekarang posisi Anda di kota yang lain lah pokoknya ya, bukan di Solo lagi ya. Biar Anda nggak dicari di Solo. Jadi Anda ke Solo itu maksudnya mau ngapain awalnya? Mau gini Bang, orang-orang yang terlibat dalam pencalonan Pak Jokowi ini di Kota Madya Solo menjadi wali kota kan begitu Bang. Jadi kan ijazah ini itu kan seharusnya sudah dipakai mulai dari mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo, calon gubernur DKI dan calon presiden kan Bang. Nah, titik pertama kan di Kota Madya Solo menjadi calon. Walaupun kemudian itu agak sedikit membingungkan, membagongkan karena cerita Bitor bahwa 2012 bikin di Pasar Pramuka. Jadi ijazah yang digunakan ijazah yang digunakan sebelum 2012 itu ijazah yang mana lagi? Bisa jadi remake Bang. Oke, remake ya. Oke. Remake ya. Oke, silakan teruskan. Nah, jadi kan kami ingin mencari tahu cerita bagaimana ijazah tersebut dipakai pada saat pencalonan diri di
menjadi calon wali kota Solo gitu loh Bang. Ternyata dan cerita-cerita di aktivis itu, di kalangan aktivis Solo itu ya mereka salah satu tim tenisnya yang disebutkan untuk yang dibilang tim Solo itu juga Bang. Mulai dari David siapa lagi? David Anggit Widodo. David Anggit Widodo. Mulai pencalonan calon wali kota Solo tersebut gitu loh Bang. Jadi kami tanyakan apakah karena kan ceritanya pencalonan wali kota Solo oleh Joko Widodo ini kan bermula di Partai Amanat Nasional ternyata Bang, menurut Pak Usman begitu, sebelum masuk ke PDIP. Jadi menurut Pak Usman bahwa Pak Jokowi itu bukan kader partai apapun, dia hanya seorang pengusaha gitu loh Bang. Nah kalau ini memang sudah diketahui publik, memang biasa kan pengusaha gitu, Bang, pengusaha nyari partai untuk digunakan sebagai kendaraan politik. Makanya kalau ujungnya kemudian dia tidak setia pada PDIP ya wajar. Karena pada awalnya pengusaha yang cari partai ini, bukan orang yang besar dari partai begitu. Ya oke, teruskan bro. Nah setelah kita mendapati fakta bahwa Pak Usman sendiri pun sebagai sesepupan di kota Solo itu tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang dipakai pada saat pencalonan wali kota itu, ya udah cerita akhirnya mengarah ke sesuatu yang kami sendiri juga baru tahu. Menurut Pak Usman ya Pak Jokowi adalah keturunan dari keluarga PKI gitu. Makanya respon saya ketika Pak Usman kan cerita juga tadi ada keputusan MK yang membolehkan keturunan PKI itu dipilih dan memilih gitu Bang. Cuma kan terkait dengan seperti saya pemilih tahun 2014 yang lalu sebagai Pak Jokowi sebagai capres, harusnya saya tahu informasi itu kalau itu benar akhirnya dan menjadi pertimbangan saya sebagai pemilih kan gitu Bang. Jadi bro ya, putusan MK tanggal 24 Februari 2004 menjelang pemilu legislatif ya. Memang ada putusan yang akhirnya membolehkan ex-PKI untuk memilih dan untuk dipilih ya sebagai wujud dari rekonsiliasi, tetapi memang dia harus jujur gitu untuk menyatakannya gitu. Oke. Itu saya ingat tanggal 24 Februari karena 24 Februari itu hari ulang tahun Dr. Tifa. Dan istri saya. Oh iya Bang, selamat. Oke, teruskan bro. Dan pikiran saya menjadi menerang jauh gitu loh Bang. Pada saat 2014 kalau benar Pak Jokowi adalah keturunan PKI, itu menjadi pertimbangan saya untuk tidak memilih dia gitu Bang. Seharusnya ini kan pemilih juga perlu dijamin juga bahwa kita harus mendapatkan informasi yang seutuhnya dari apalagi calon presiden ya kan kita pilih dan calon wakil presiden gitu loh. Kalau benar ceritanya Pak Usman sesuai dengan apa yang ditulis Pak Bambang Tri di Jokowi Undercover 1, itu harusnya kan pemilih punya hak untuk mengetahui itu seutuhnya, dan itu harusnya tugas KPU menjelaskan latar belakangnya selengkapnya dari apalagi calon presiden dan calon wakil presiden gitu loh Bang. Dan terkait dengan hal ini juga pikiran saya menerang jauh. Berarti kalau benar apa yang dikatakan Pak Usman itu, maka Gibran juga ya keturunan keluarga PKI juga Bang, kan begitu Bang. Kalau begitu saya nggak tahu, tetapi memang isu kan berkembang. Kan kalau benar kan Bang, bahkan dia bilang siap untuk dilaporkan bahkan katanya gitu loh Bang ceritanya. Memang tadi kalau kita baca Jokowi Undercover 2 ya, kalau itu memang Bambang Tri menyebutkan kalau bahwa ibu Jokowi itu namanya Yap Mehwa.
Ya Mehwa, bukan Sujatmi yang kemarin tahun 2020 meninggal. Kemudian nama bapaknya juga bukan Noto Miharjo ya, sebagaimana diakui saat ini, tapi namanya Heru Purnomo kalau tidak salah. Nah, tetapi sekali lagi kan susahnya di Indonesia ini tradisinya adalah kalau ada buku yang tidak disukai oleh penguasa, maka kemudian buku itu dilarang dan penulisnya ditangkap, kan begitu, karena menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Bukan diklarifikasi dengan buku atau dengan dokumen tandingan. Kan kalau misalnya memang itu tidak benar, ya harus diklarifikasi dengan dokumen tandingan. Kan buku dibalas buku, dokumen dibalas dokumen harusnya. Tetapi ya itulah yang terjadi. Kita ini sontolonya masih aturan yang abang bilang tadi ke MK itu kan bang, MK itu yang membolehkan keturunan PKI atau ex PKI untuk dipilih dan memilih. Sebenarnya begini bro, kalau kita dari sisi hukumnya itu kita harus membedakan antara keturunan PKI sama PKI-nya sendiri. Kalau dia keturunan PKI nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya itu ex PKI-nya. Nah, kalau kita lihat ya ex PKI wis tuwek-tuwek, sudah tua-tua. Ya kan? Maksud saya kan berarti kan tidak ada aturan dilanggar kan bang, kalaupun dia ex PKI, apalagi cuma keturunan PKI. Tetapi saya sebagai pemilih harusnya disajikan itu dengan informasi yang utuh supaya saya punya pertimbangan untuk memilih. Persoalannya gitu, begini bro, boro-boro kemudian mengajukan atau ada transparansi informasi gitu ya, bilang bahwa Pak Jokowi keturunan PKI saja sudah dianggap itu fitnah. Jadi kenapa ya? Barangkali derajatnya sekarang sama dengan orang mengatakan you keturunan HTI ya kan? Tapi beda lah. Kalau HTI kan ibaratnya dia kan tidak punya sejarah memberontak dan lain sebagainya. Sementara PKI punya sejarah memberontak. Tapi kenapa nggak dibilang misalnya you keturunan Masumi? Kan Masumi juga tokoh-tokohnya pernah juga melakukan katakanlah pembangkangan terhadap pemerintahan Bung Karno kan dengan PRRI itu kan misalnya. Tapi tetap saja memang orang tidak mau dibilang keturunan PKI kecuali dokter siapa yang saya bangga jadi anak PKI itu. Oh iya bang. Nah, itu dari anggota DPR itu. Oke, teruskan bro. Apalagi yang Anda ingin sampaikan? Itu kan melantur sampai di situ kan bang. Meskipun cerita itu sebenarnya nggak ada di desain apapun. Cuma kami ingin memastikan aja bahwa tadi itu bahwa orang-orang yang pertama kali istilahnya memunculkan nama Pak Jokowi itu pernah nggak melihat ijazah yang digunakan sebagai calon wali kota? Confirm tidak pernah kalau dari sisi Pak Usman. Itu sih faktanya bang. Meskipun kami berharap lain gitu kan. Tapi itulah fakta. Kalau memang enggak ya enggak. Pak Usman juga bilang begitu. Saya hanya mengungkapkan apa yang saya ketahui. Itu aja gitu bang. Kalau dikaitkan dengan yang lain ada nggak? Maksudnya selain Pak Usman Anda nemuin siapa lagi? Aktivis-aktivis sejumlah aktivis di Solo yang nggak mau disebutkan namanya, dan mereka juga mengatakan mengenal mereka itu tim Solo itu, gitu loh. Baik David maupun Anggit Anggit dan maupun Widodo. Widodo. Jadi